Kajian hati, tenangkan hatimu. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa nih Bunda yang mau bertanya lagi kepada Ustadz? Siapa yo? Oke, saya akan pilih ibu yang di depan deh. Boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amelia Agustin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyikapi hubungan ketika pasangan kita itu sering memilih diam? Sering memilih diam jika ada masalah. Dengan alasan tidak ingin menyakiti hati pasangannya saat marah. Kadang saya merasa lelah karena komunikasi itu tidak baik jadinya. Jadi diam-diaman berhari-hari, komunikasi tidak baik. Di satu sisi dia udah ada niat untuk berubah jadi lebih baik, meskipun perubahan itu ada tapi tidak konsisten Ustadz. Apa yang sebaiknya saya lakukan, apa yang sebaiknya saya sikapi, harus terus bersabar atau mundur demi menjaga diri. Karena saya pikir sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih serius Ustadz. Karena saya pikirkan di hubungan pernikahan itu lebih banyak komunikasi Ustadz. Jadi saya mikir kalau sekarang komunikasinya aja nggak baik, bagaimana nanti Ustadz gitu. Baik Ustadz seperti itu ya. Baik, izin berarti ini masih dalam proses Betul Ustadz. sebelum pernikahan. Betul. Berarti kalau bahasa anak muda sekarang lagi pacaran. Iya. Baik. Udah berapa tahun kenal dengan laki-laki ini? Udah setahun lebih Ustadz. Udah setahun lebih. Ada obrolan untuk ke arah yang lebih serius ada? Ada Ustadz. Oke. Udah bilang ke orang tua juga kebetulan. Udah. Udah. Terus yang Mbak ngerasa belum yakin karena yang bersangkutan kadang suka menghilang. Betul. Minggu. Terus nanti balik lagi. Betul. Apa yang biasanya bikin dia ngilang begitu? Mungkin dia tuh lebih kayak tipe yang menarik diri Ustadz. Kalau lagi marah Oke. itu lebih milih menurunkan egonya dulu. Kayak lebih menenangkan dirinya, lebih butuh space gitu Ustadz. Oke. Iya. Berarti ini mungkin menghilangnya hanya karena saat marahan atau Saat marahan aja Ustadz. saat marahan sebenarnya, aja? ya. Oke. Udah seminggu ngilang, biasanya siapa yang memulai untuk berdamai? Kalau dulu awal-awal masih dekat Ustadz, biasanya saya duluan karena saya nggak kuat gitu Ustadz. Mikir kenapa saya didiemin, saya salah apa gitu maksudnya. Tapi makin kesini tuh saya pengen bikin dia tuh ngerasain apa yang saya rasain juga. Udah ada planning untuk menikah? Sudah Ustadz. Sudah. Tahun kapan atau bulan kapan? Insya Allah 2 tahun lagi, masih 2 tahun. Sebenarnya berat Ustadz, Berat. karena memang dia emang udah ngomong serius dan perkataan itu sesuai dengan tindakannya ada. Oke. Dia kayak nabung untuk nikah pun dia mempercayai saya yang megang uang tabungan nikah dan emas pun saya yang sudah pegang. Oh. Jadi kalau misalkan saya kayak punya keputusan untuk ninggalin dia atau kayak saya nggak kuat sama kamu atau apa, berat Ustadz gitu. Apalagi juga udah ngomong sama orang tua juga. Abang buktiin ke adek kalau misalkan bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena abang udah bilang bakal jadi pasangan yang apa yang adek mau gitu. Jangan ngilang-ngilang terus, kalau misalkan ada masalah diomongin berdua, langsung diselesaikan dengan baik-baik gitu abang. Pertanyaannya apa yang sebaiknya saya lakukan, harus terus bersabar atau mundur demi menjaga diri? Bunda,
Pernikahan itu bukan untuk mencari yang sempurna. Tapi pernikahan itu untuk mencari siapa orang yang bisa menyempurnakan ketidaksempurnaan yang kita miliki. Iya apa iya? Maka dari awal kita harus belajar ya, membuka hati bahwa bisa jadi kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan kita. Perbedaan itu bukan untuk ditakuti, tapi justru perbedaan itu adalah seni untuk bisa menghadirkan kebaikan di dalam rumah tangga kita. Mbak sekarang pilihannya ada dua. Yang pertama, lanjut dengan segala konsekuensi yang Mbak akan dapatkan. Atau yang kedua, Mbak menyerah juga dengan konsekuensi yang Mbak juga akan dapatkan. Tapi pilihan itu pada akhirnya dua-duanya akan sama saja. Selama di dalamnya tidak melibatkan Allah untuk dijadikan prioritas utama kita. Kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa kita rubah siapa? Diri kita sendiri. Mbak gak bisa merubah sikap seseorang. Tapi yang Mbak harus siapkan adalah kuatkan hati bahwa mungkin kita bertemu dengan orang yang punya sifat seperti itu. Tinggal nanti komunikasikan sama kita dengan baik. Maka di dalam ta'aruf istilahnya ya. Di dalam ta'aruf itu ada komunikasi yang perlu dihadirkan. Apa yang tidak kita suka dan apa yang tidak dia suka. Agar kita mengerti untuk tidak melakukan itu. Karena khawatirnya menyinggung pasangan kita. Mbak harus terbuka dengan pasangan. Dan ingat ya, menikah dengan orang yang salah itu lebih menyakitkan daripada menunda pernikahan. Mbak lebih baik Allah tunjukin kebiasaan buruk calon pasangan kita sekarang biar diperbaiki. Betul tidak? Jadi ketika tahu ada masalah bukan dihindari. Masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi. Kalau Mbak cinta, Mbak sayang, Mbak bilang, sayang aku tuh gak suka kamu ngilang-ngilang begitu. Kalau ada masalah sampaikan. Kalau ada yang gak suka dari aku sampaikan. Izin ya, sebagaimana kita mau ngasih masukan sama pasangan kita. Maka kita pun harus belajar nerima kalau pasangan kita ngasih masukan sama kita. 2 tahun kelamaan. Mudah-mudahan tahun depan bisa lebih dipercepat. Amin. Dan tidak usah khawatir dengan rezeki. An-nikahu miftahu rezeki, nikah itu kunci rezeki. Mungkin nanti setelah menikah akan banyak pelajaran lagi yang bisa dihadirkan. Jaga baik-baik, jaga hati, semoga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah sekarang kita ada di Sapa Jamaah. Bunda, kajian hati. Tenangkan hatimu. Nah sekarang sudah ada Bunda Mary di sini. Bunda kenapa sih dari tadi Feby perhatiin kok kayaknya lagi garuk-garuk terus? Iya nih teh, tanganku gatel banget. Kayaknya kena kutu air. Soalnya kemarin nyuci lama banget. Wah bisa jadi itu kutu air. Infeksi jamur di lapisan kulit dan selaput lendir. Tapi tenang aja, aku punya solusinya. Pakai Fungiderm. Krim anti jamur yang mengandung clotrimazole 1%. Oh ya, bisa buat apa aja teh? Fungiderm ini berguna untuk mengobati berbagai infeksi jamur seperti panu, kadas, kurap, kutu air, dan juga gatal pada lipatan paha akibat infeksi jamur. Krimnya menyerap ke kulit sehingga aktif basmi jamur. Tapi cara pakainya gimana teh? Cukup oleskan krim secara merata 2-3 kali sehari pada bagian yang sakit selama 10-14 hari secara teratur. Ingat ya Bunda, harus teratur. Sebelum dioles, bagian kulitnya dibersihkan dan dikeringkan dulu ya, biar hasilnya maksimal. Dicoba dulu Bu.
terasa adem dan ringan di kulit. Dan gak lengket juga. Iya dong, itu karena Fungidem cepat meresap dan nyaman dipakai. Makanya banyak yang cocok. Jadi buat yang punya masalah panu, kandas, kurap atau infeksi jamur lainnya, jangan bingung lagi, pakai aja Fungidem. Bisa juga tanya ke Instagram Fungidem terkait produk atau jamur kulit. Fungidem, aktif basmi jamur, No jamur-jamur. Bunda, rumah yang berkah bukan tentang rumah yang mewah. Rumah yang berkah bukan juga rumah yang tidak diberi masalah. Tapi rumah yang berkah adalah rumah yang di dalamnya diisi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan isi rumah kita dengan sebatas urusan dunia, tapi isilah rumah kita dengan urusan akhirat. Dan semoga Allah bahagiakan rumah tangga kita, berkahi rumah tangga kita dunia dan akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika di antara kami ada yang buruk masa lalunya, ya Allah kami mohon, jangan pisahkan kebersamaan kami pagi ini, kecuali Engkau maafkan semua keburukan kami di masa lalu. Ya Allah, maafkan kami jika selama berumah tangga belum jadi istri yang baik, belum jadi suami yang baik. Kami mohon ya Allah, lembutkan rumah tangga kami agar bisa mengundang keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami. Satukan kami bukan hanya di dunia, tapi bersamakan kami sampai di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidaklah seorang mukmin mencintai seorang mukmin lainnya, melainkan karena agama, dan seorang istri yang solehah adalah bagian dari keberkahan rumah tangga. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Saya Alisa Sebenunu pamit undur diri. Insya Allah kita akan ketemu kembali di episode kajian hati selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.